Pertama, nama saya Rianti Ernawati Suryani. Di sekolah ini biasa dipanggil Bu Riri. Di sini saya mengampu IPS kelas 7 dan kelas 8 di SMP Islam Al-Madinah. Untuk kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka, untuk kelas 8 dan 9 menggunakan K13 atau kurikulum 2013. Menurut saya sebagai guru pengampu sudah efektif karena sebelum mengajar kita merancang dulu yang namanya ATP untuk pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Perbedaannya dengan kurikulum 2013 menggunakan RPP. RPP itu tidak terlalu lengkap, nggak seperti ATP. Kalau ATP itu lebih lengkap. Jadi dari setiap topik pertama, sub pertama topiknya misalnya keluarga sebagai awal kehidupan, kelas 7 itu semester 2 awal. Nanti itu dijelaskan ada rancangannya, terus ada kegiatannya inti seperti apa, pembukaan seperti apa, penutup seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana menghandle siswa di kelas. Berbeda lagi dengan RPP. RPP itu menurut saya kalau emang mau simple RPP ya. Tapi kalau untuk lengkap, lebih jelas itu lebih lengkap yang ATP seperti itu bedanya. Jadi menurut saya sendiri lebih efektif yang kelas 7 ATP seperti itu. Kalau membuat ATP sendiri itu biasanya ini kelas 7 kan ya kelas 7. Kalau membuat ATP sendiri itu biasanya saya membuat dari sesuai sama alurnya. Kan biasanya di link, saya lupa nama linknya, linkguru.com atau apa itu tuh biasanya ada kayak cara langkah-langkah cara membuat ATP itu seperti apa. Biasanya saya mengikuti itu dan ini kan saya menggantikan guru yang udah P3K ya. Jadi gurunya itu biasanya memberikan perangkat bu seperti ini contoh-contohnya. Kan bapaknya ada semester 1 dan semester 2. Contohnya seperti ini. Jadi saya tinggal mengikuti dan pasti kalau saya membuat ATP atau FPP itu saya lihat dari modul siswanya. Jadi saya melihat dari LKS, nggak ngambil dari internet karena biasanya LKS sama dari e-book di buku-buku di internet itu biasanya beda isinya bagian. Jadi saya lihat sesuaikan lagi sama materi-materi dan kegiatan inti. Misal yang saya mau ajarkan kegiatan intinya apa di bab ini, misal di bagian peta saya ingin agar anak-anak tahu dia mengimplementasikan dengan cara membuat peta menggunakan hardboard, nanti dikasih styrofoam jadi biar berbentuk 3D atau timbul. Terus kalau misalnya di bagi kelas 9 ada ekonomi kreatif, saya meminta atau memperkenalkan siswa untuk membuat kerajinan dari barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti itu. Saya gunakan biasanya PowerPoint karena kayak sekarang itu lagi belajar sejarah kemerdekaan dari masa awal kemerdekaan sampai reformasi. Kelas itu lagi belajar manusia purba yang zaman batu kayak gitu kan. Nah itu biasanya saya menggunakan video jadi biar mereka punya gambaran seperti apa sih pembelajaran ini. Jadi nggak hanya saya menjelaskan di kelas, tapi mereka juga diperlukan untuk harus mengerti. Jadi biasanya saya menggunakan PowerPoint. Setelah itu saya tampilkan tayangan video juga. Setelah itu baru saya buat kelompok-kelompok seperti itu. Berarti menurut saya sendiri sudah sesuai. Evaluasinya itu paling misalnya kita mau membuat PowerPoint. Kalau ini kan SMP ya, SMP itu biasanya kita buat PowerPoint yang menarik. Jadi mereka itu nggak sibuk sendiri. Jadi mereka benar-benar memperhatikan gurunya atau memperhatikan PowerPoint yang saya jelaskan. Kan kalau SMA biasanya PowerPoint-nya lebih simple. Kalau SMP itu biasanya lebih selipkan kayak banyak animasinya. Misal di setiap slide diedit biar animasinya, terus slide ini bentuknya gimana, terus slide itu gimana, seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk kurikulum dari segi ini saya jelasin dari satu segi aja ya.
kan kalau banyak banget. Kalau dari segi ATP atau rencana program pembelajaran atau RPP, kalau kurikulum Merdeka itu lebih detail, lebih lengkap. Tapi kalau misalnya K13 karena dia masih dengan RPP kan diperuntukkan juga tuh sekarang RPP yang 1 lembar, bukan yang tadinya kan yang berlembar-lembar banyak, sekarang kan diperuntukkan sama Kemendikbud itu RPP yang 1 lembar biar guru lebih simpel itu untuk K13. Tapi kalau untuk ATP dia per subbab, jadi per modul. Misal bab awal 1 itu apa, ntar dijelasin ada kegiatan inti, pembukaan, penutup, kayak gitu. Terus ada media yang digunakan juga apa, pokoknya di tabel itu jelas ada apa aja. Jadi per bab kalau ATP, tapi kalau RPP itu enggak, jadi udah mencakup semuanya. Jadi kalau menurut saya kelebihannya itu dia lebih detail, memudahkan juga guru dalam menjadikan acuan pembelajaran. Tapi kalau kekurangannya itu kalau yang K13 itu ini kurang detail sih RPP-nya. Jadi kalau lebih enak emang lebih enak yang ATP. Kalau sebelum memulai tahun ajaran, sebelum ngajar itu biasanya dari Almadina sendiri itu diperuntukkan untuk mengumpulkan rancangan pembelajaran dari mulai RPP, silabus, modul, ATP dan lain sebagainya. Itu pasti dikumpulkan dulu nanti di kurikulum, jadi kayak disetorkan, ini Bu perangkat saya kayak gitu. Jadi kalau sebelum masuk kelas pun saya biasanya membaca dulu nih RPP-nya sesuai nggak sama yang saya buat. Kalau nggak sesuai ya besok saya evaluasi lagi pembelajarannya kayak gitu. Oke, berarti buat pembelajaran di kelas ini mengenai perangkat pembelajaran itu sudah disiapkan jauh-jauh hari? Iya, sudah betul, sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sudah. Biasanya saya menilai itu dari segi nggak hanya dari ini ya, dari materinya aja. Biasanya dari sikap juga, dari keaktifan di kelas bagaimana, dari attitude-nya mereka terhadap guru, terhadap sama teman bagaimana, seperti itu. Jadi menurut saya sudah cukup mencakup 4 elemen itu.